Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan film mengenai keadaan bumi di masa depan yang penuh dengan adrenalin. Film ini berjudul Total Recall yang rilis pada tahun 2012 lalu. Film ini disutradarai oleh Len Wiseman, dibintangi oleh Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel. Siapkan nyali kamu dan langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Total Recall. Rawr. Pada akhir abad ke-21, perang kimia yang sangat dahsyat membuat sebagian wilayah bumi tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Kini tanah yang layak huni menjadi sumber daya yang paling berharga. Hanya ada dua wilayah bumi yang bisa ditinggali. Yang pertama adalah Federasi Serikat Britania, yaitu wilayah sekitar Kepulauan Inggris dan beberapa wilayah Eropa. Dan satu lagi yang disebut koloni, yaitu sebagian wilayah benua Australia yang saat ini menjadi koloni Britania Raya. Banyak orang-orang dari koloni yang bekerja di Britania. Mereka menggunakan kendaraan yang bernama The Fall yang memanfaatkan gravitasi menembus bumi melewati inti bumi langsung menuju Britania dalam waktu singkat. Seorang pria yang bernama Douglas Quaid dibangunkan oleh seorang wanita di dalam laboratorium. Mereka berdua kemudian dikejar-kejar oleh sejumlah pasukan robot. Quaid dan wanita itu berusaha untuk kabur. Saat hendak masuk ke gorong-gorong, tangan Quaid dan wanita itu terkena tembakan. Quaid berusaha meraih, namun Quaid sendiri akhirnya tertangkap. Quaid menyuruh wanita itu untuk kabur tanpa dirinya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Quaid terbangun secara tiba-tiba. Istri Quaid, Lori, khawatir dengan suaminya yang selalu bermimpi buruk. Karena wanita yang ada di dalam mimpinya itu bukan Lori. Quaid tidak menceritakan isi detail mimpinya tersebut. Quaid tidak ingin istrinya khawatir. Lori yang seorang polisi kemudian mendapat telepon dari atasannya memberitahu telah terjadi pemboman di Britania Raya. Lori pun berpamitan untuk pergi bertugas. Melalui layar televisi, Quaid melihat aksi pemboman yang dilakukan oleh pemberontak yang dipimpin oleh Matthias yang ingin memerdekakan koloni dari Britania Raya. Pemboman ini menjadi bencana yang buruk mengingat Britania Raya sendiri sedang mengalami krisis kekurangan lahan untuk tempat tinggal. Quaid yang saat ini tinggal di koloni bersiap-siap pergi berangkat bekerja menuju Britania. Di jalanan, Quaid melihat iklan sebuah perusahaan yang bernama Recall yang bisa memberikan pengalaman perjalanan virtual yang sangat nyata. Quaid lalu melanjutkan perjalanan menuju The Fall. Sesampainya di The Fall, Quaid bertemu dengan rekan kerja sekaligus sahabatnya, Harry. Mereka berdua pun masuk ke dalam The Fall. Quaid curhat kalau dia terus-terusan mengalami mimpi buruk yang aneh. Quaid juga merasa kalau hidupnya saat ini sangat membosankan. Quaid seperti tidak melakukan apa yang semestinya dia lakukan. The Fall pun mulai meluncur. Kendaraan itu melesat menembus bumi. Di layar televisi, Kanselir Britania yang bernama Cohagen menghentikan pasokan bantuan ke koloni akibat pemboman pagi tadi. Cohagen berniat memusnahkan semua pemberontak yang ada di dalam koloni. Saat sedang mendekati inti bumi, The Fall mengalami pembalikan gravitasi. The Fall kemudian terus melesat hingga sampai di Britania Raya. Quaid dan Harry kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat kerjanya, yaitu sebuah pabrik pembuatan tentara robot milik pemerintah. Sesampainya di sana, Quaid bertanya pendapat Harry mengenai Recall. Quaid ingin melakukan liburan virtual untuk menghilangkan stres. Namun Harry melarang dengan keras karena Recall akan memanipulasi otak manusia dan bisa merusak otak. Di dalam pabrik, Quaid mendapat tugas untuk melatih pegawai baru yang bernama Bob. Saat sedang bekerja, Quaid menyuruh Bob untuk berhati-hati karena jika tidak, telapak tangannya bisa bolong tertembus paku. Quaid lalu memperlihatkan bekas luka di telapak tangannya. Bob ternyata mendengar percakapan Quaid dan Harry mengenai Recall. Bob sendiri pernah ke Recall. Bob mengalami perjalanan virtual yang sangat nyata di sana. Bob merekomendasikan Quaid untuk mencoba. Bob juga memberikan kartu nama seorang pegawai Recall yang bernama Meg yang mungkin bisa membantu Quaid. Malam harinya, Quaid menaiki The Fall untuk kembali ke koloni.
Sesampainya di rumah, Quaid melihat istrinya yang sudah tertidur pulas karena kelelahan. Quaid yang belum mengantuk kemudian pergi ke bar menemui Harry yang sedang bersantai. Di dalam bar, Quaid melihat orang bermain piano. Quaid merasa kalau dia sangat ingin mempelajari piano sejak dulu, namun entah mengapa dia tidak melakukannya. Quaid kembali menceritakan kegelisahannya akhir-akhir ini. Harry menebak kalau Quaid memiliki wanita idaman, namun Quaid langsung membantahnya. Harry menyuruh Quaid untuk tenang karena Quaid sudah memiliki istri yang sangat mencintainya. Tidak ada alasan bagi Quaid untuk resah. Di perjalanan pulang, jawaban Harry tadi tidak membuat Quaid puas. Quaid yang masih penasaran kemudian melangkahkan kaki menuju Recall, tempat di mana orang-orang melakukan perjalanan virtual dengan memanipulasi otak. Sesampainya di dalam Recall, Quaid menunjukkan kartu nama yang diberi Bob sebelumnya. Sang resepsionis lalu mengantar Quaid menuju sebuah ruangan. Di ruangan itu, Quaid bertemu dengan Meg. Meg memberitahu dengan bantuan senyawa kimia tertentu, dirinya bisa membuat Quaid mengalami perjalanan virtual yang sangat nyata, hingga tertanam di dalam ingatan selamanya. Meg menawarkan beberapa opsi perjalanan virtual, dari menjadi seorang miliuner kaya, sampai jadi agen rahasia dengan adrenalin tinggi. Quaid langsung memilih untuk menjadi agen rahasia. Quaid lalu bersiap-siap duduk di kursi. Meg memperingatkan bahwa pengalaman virtual ini hanyalah ilusi. Namun jika di dunia nyata Quaid benar-benar pernah mengalaminya, maka hal itu akan menimbulkan konflik di otak Quaid. Otaknya bisa rusak. Quaid tidak khawatir karena dia hanya buruh pabrik biasa. Untuk berjaga-jaga, Meg akan menggunakan alat pengetes kejujuran. Quaid lalu mendapatkan tato di lengannya. Petugas kemudian memasangkan jarum suntik ke lengan Quaid. Saat cairan kimia mulai disuntikan, Meg terkejut melihat data kalau Quaid sebenarnya adalah agen rahasia. Meg langsung menghentikan perjalanan virtual secara tiba-tiba. Meg menganggap Quaid adalah pembohong. Tiba-tiba pasukan Britania Raya masuk menembaki mereka. Quaid pun terjebak. Quaid yang kebingungan secara tiba-tiba melakukan gerakan yang bisa mengalahkan semua pasukan yang ada di dalam ruangan itu. Di luar, beberapa pasukan yang lain menembakkan kamera pengintai di seluruh penjuru ruangan. Pasukan itu kemudian membom ruangan tersebut. Akibat ledakan itu, terlihat lantai yang hancur. Quaid pun berlari memasukinya untuk kabur. Quaid berlari masuk ke dalam pemukiman. Sesampainya di rumah, Quaid bercerita mengenai kejadian barusan pada istrinya. Lori lalu memeluk Quaid untuk menenangkannya. Namun ternyata, Lori malah mencekik Quaid dengan keras. Lori berniat membunuh Quaid. Quaid pun melawan. Mereka berdua bertarung. Lori memukul Quaid bertubi-tubi. Lori juga menembaki Quaid. Lori memberitahu kalau dia adalah agen rahasia Britania Raya yang bertugas mengawasi Quaid. Quaid kemudian menjegal Lori dan bertanya apa maksud semua ini. Lori menjawab kalau ingatan pernikahan mereka selama 7 tahun ini hanyalah ilusi yang ditanamkan pemerintah di otak Quaid. Pemerintah menghapus memori Quaid yang lama dan memberikan memori ingatan yang baru. Quaid lalu bertanya siapa dirinya sebenarnya. Lori tidak tahu, dia hanya ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawasi Quaid. Bisa jadi Quaid adalah orang penting yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah Britania agar tidak diketahui oleh pemberontak. Lori kemudian kembali melawan. Quaid yang kesulitan melawan istrinya memilih untuk kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran. Quaid melompat di antara gedung-gedung. Di jalanan, Quaid dihadang oleh robot. Quaid berhasil menyingkirkan robot itu dan akhirnya bisa lolos dari kejaran. Di jalanan, Quaid kaget melihat telapak tangannya bercahaya. Itu adalah alat komunikasi. Quaid meletakkan tangannya di kaca. Terlihat hologram seseorang bernama Thomas yang mengaku sahabat Quaid mencoba menghubungi Quaid. Quaid yang kebingungan bertanya mengenai identitasnya kepada Thomas. Namun Thomas malah menyuruh Quaid mengambil sebuah benda yang disimpan di loker sebuah bank. Benda itu bisa menunjukkan jati diri Quaid sebenarnya. Thomas juga menyuruh Quaid melepas alat komunikasi di tangannya ini karena bisa digunakan pemerintah untuk melacak keberadaannya. Setelah komunikasi terputus, Quaid langsung melepaskan alat komunikasi di telapak tangannya itu. Di tempat lain, Lori mendapat telepon dari atasannya, Cohagen. Cohagen menyuruh Lori menangkap Quaid hidup-hidup. Lori kemudian bertanya pada Cohagen, siapa Quaid sebenarnya? Setelah mendengar jawaban dari Cohagen, Lori pun terkejut.
Di dalam bank, Quaid masuk ke dalam ruangan loker penyimpanan. Setelah menemukan loker yang dia cari, Quaid pun membukanya. Di dalam loker itu, ada beberapa paspor untuk menyamar, kalung hologram, sebuah benda hitam aneh, dan uang dengan jumlah yang banyak. Dari kotak loker lalu muncul rekaman video dirinya sendiri yang ada di dalam laboratorium telah menjalani operasi wajah. Di dalam video itu, Quaid menjelaskan kalau dirinya memiliki nama asli, Carl Hauser. Dia ditangkap pemerintah dan akan dihapus ingatannya. Dia memberi Quaid alamat apartemen yang ada di dalam Britania. Di sana, Quaid akan menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Video pun berakhir. Quaid pun bergegas pergi ke Britania menggunakan The Fall. Sesampainya di Britania, saat hendak keluar dari stasiun, aksi penyamarannya menggunakan kalung hologram terbongkar. Quaid pun kabur masuk ke dalam kerumunan. Quaid berlari keluar. Quaid melompat di atas mobil magnet. Namun Quaid malah terjebak di jalan raya mobil magnet yang melayang. Tiba-tiba sebuah mobil magnet berhenti. Seorang wanita menyuruh Quaid masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Quaid terkejut melihat wanita di sampingnya adalah wanita yang selalu ada di dalam mimpinya. Wanita itu bernama Melina. Melina sudah lama mencari Quaid. Melina mendapat laporan kalau Quaid muncul di stasiun. Melina pun langsung menjemputnya. Mereka ternyata masih dikejar oleh beberapa mobil polisi. Dari belakang, mobil polisi yang dikendarai Lori terus-terusan menabraknya. Pasukan robot juga menembaki mereka. Mereka akhirnya terkepung. Melina berhasil menembaki salah satu mobil polisi. Namun Lori masih mengejar mereka. Saat terdesak, Quaid mematikan mesin mobil magnet, membuatnya terjatuh ke bawah. Beruntung Quaid kembali menyalakan mobil magnet tepat waktu. Quaid berhasil selamat, namun Melissa tak sadarkan diri. Quaid kemudian membopong Melissa masuk ke dalam apartemennya. Quaid mencari petunjuk di penjuru ruangan, namun dia tidak dapat menemukan apa-apa. Melihat ada sebuah piano di sana, entah mengapa Quaid sangat ingin memainkannya. Ternyata Quaid sangat mahir memainkan piano. Quaid sendiri sampai kebingungan. Quaid menyadari ada satu tuts piano yang tidak berfungsi. Dia lalu teringat benda hitam di dalam loker yang berbentuk tuts piano. Dia pun memasangkannya. Setelah dipasang, tiba-tiba piano bereaksi. Muncul hologram dirinya di atas piano. Quaid terkejut melihat wajah asli dirinya sebelum dioperasi. Di hologram itu, Quaid menjelaskan kalau dirinya adalah agen rahasia Britania yang ditugaskan untuk menyusup ke dalam pemberontak. Namun, Quaid berkenalan dengan Melina yang membuatnya menyadari kalau pemberontak melakukan hal yang benar. Quaid akhirnya berkhianat dan memilih bergabung dengan pemberontak. Hologram memberitahu kalau saat ini Britania sedang menyiapkan ribuan robot untuk merampas tanah-tanah di koloni secara paksa karena populasi Britania yang sudah terlalu banyak. Hologram memberitahu kalau Quaid atau Hauser memiliki kode di dalam otaknya yang bisa mematikan semua pasukan robot itu. Itulah sebabnya pemerintah Britania menangkapnya, merubah wajah dan identitasnya, kemudian menghapus ingatannya agar pasukan pemberontak tidak bisa menemukan Quaid. Hologram rekaman itu memberitahu kalau pemimpin pemberontak, Matthias, memiliki cara untuk mengekstrak kode di dalam otak Quaid untuk bisa mematikan semua pasukan robot. Rekaman hologram itu pun berakhir. Setelah siuman, Melina bertanya kenapa Quaid kembali ke Britania. Quaid masih kebingungan. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Quaid masih belum bisa mempercayai semua ini. Melina lalu berkata kalau semua ini adalah kenyataan. Melina menunjukkan bekas luka di telapak tangannya yang sama dengan bekas luka di telapak tangan Quaid. Quaid pun teringat dengan mimpi yang selalu menghantuinya itu. Ternyata itu bukanlah mimpi melainkan ingatan masa lalu. Tiba-tiba muncul pesawat polisi di luar jendela. Mereka pun mencoba untuk kabur. Ternyata di luar gedung, ratusan pasukan robot mengepung mereka. Secara mengejutkan, Harry datang ke sana. Harry memberitahu Quaid kalau saat ini Quaid masih ada di dalam perjalanan virtual Recall. Semua ini hanyalah simulasi virtual yang dijalankan oleh Recall karena Quaid memilih untuk menjadi agen rahasia. Tubuh Quaid yang asli masih tertidur di dalam Recall. Sebelumnya Harry diberitahu oleh Lori kalau Quaid mengalami gangguan otak dan tidak bisa bangun lagi. Pihak Recall pun membuat Harry bisa memasuki pikiran Quaid untuk membujuk Quaid agar mau kembali siuman. Melina menyuruh Quaid untuk tidak mempercayai Harry.
Harry kemudian memberitahu satu-satunya cara untuk bisa kembali sadar adalah dengan cara membunuh Melina. Melina menyuruh Quaid untuk tidak percaya omong kosong tersebut. Quaid lalu melihat Melina yang mulai meneteskan air mata. Quaid pun langsung menembak Harry. Harry tewas di tempat. Di luar, pasukan robot menembaki Quaid dan Melina. Mereka berdua pun berlari masuk ke dalam gedung. Di dalam, Laurie dan pasukan robot masih mengejar mereka. Quaid dan Melina lalu masuk ke dalam lorong lift. Quaid dan Melina melompat ke atas sebuah lift yang melaju. Saat akan kembali ke dalam gedung, Laurie muncul menghadangnya. Laurie dan sebuah robot ikut masuk ke dalam lift menghajar mereka berdua. Quaid berhasil melawan dengan menghancurkan robot yang menyerangnya. Laurie lalu memasang peledak di dalam lift kemudian melompat keluar. Beruntung, Quaid dan Melina berhasil kabur tepat waktu sebelum bom meledak. Di jalanan, Quaid dan Melina melihat siaran televisi yang menyebut kalau pemerintah Britania menyalahkan pemerintah koloni yang disinyalir membiayai para pemberontak. Atas hal ini, pemerintah Britania akan mengerahkan puluhan ribu pasukan robot untuk menghancurkan koloni. Melina bergegas mengajak Quaid menuju jalur kereta bawah tanah yang sudah tidak terpakai. Terlihat para pemberontak menyambut Quaid kembali. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kereta. Di sini terkuak kalau pemimpin pemberontak Matthias adalah ayah Melina. Kereta itu pun mulai berjalan. Pemerintah belum bisa menemukan markas para pemberontak karena markas itu terletak di wilayah bumi yang terkena radiasi. Dari dalam kereta, Quaid melihat penampakan kota yang hancur dan tidak bisa dihuni karena radiasi radioaktif. Setelah sampai di tujuan, Melina dan Quaid memakai masker anti radiasi dan melanjutkan berjalan menuju suatu tempat. Mereka masuk ke dalam gedung rahasia yang sudah bersih dari radiasi. Di dalam gedung itu, Quaid bertemu dengan pemimpin pemberontak, Matthias. Matthias sudah mendengar kabar kalau Quaid memiliki kode yang disimpan di otaknya yang bisa mematikan pasukan robot milik pemerintah Britania. Mereka langsung memasang alat di kepala Quaid. Setelah alat dinyalakan, terlihat gambaran kode yang diduga bisa mematikan robot. Namun kode itu dienkripsi. Tiba-tiba gambaran itu menghilang dan malah muncul pesan hologram dari Cohagen. Tiba-tiba dari luar muncul robot-robot pasukan pemerintah mengepung para pemberontak. Mereka pun terkepung. Quaid berhasil ditangkap. Laurie dan kanselir Britania yang bernama Cohagen datang di tempat itu. Ternyata kode rahasia yang bisa mematikan robot adalah jebakan yang sengaja ditanam oleh Cohagen untuk melacak markas para pemberontak agar Cohagen bisa menemukan persembunyian Matthias. Cohagen langsung menembak Matthias dan membunuhnya. Cohagen berhasil mendapatkan semua data milik pemberontak. Itu akan dia gunakan untuk menghancurkan koloni. Ternyata semua ini adalah rencana Cohagen. Cohagen sengaja mengirim Quaid untuk memata-matai pemberontak hingga akhirnya jatuh cinta dengan Melina, anak pemimpin pemberontak. Cohagen menyuruh anak buahnya kembali menghapus ingatan Quaid dan menanamkan ingatan baru lagi. Sementara itu, Cohagen dan Laurie pergi untuk menyiapkan pasukan dengan membawa Melina. Di dalam markas pemberontak, salah satu petugas ternyata teman lama Quaid yang bernama Thomas. Thomas membantu Quaid melepaskan ikatan di lengannya. Quaid pun akhirnya berhasil melepaskan diri. Di luar, semua orang terkejut melihat Cohagen memasukkan 50.000 pasukan robot yang hendak dikirim ke koloni dengan menaiki The Fall untuk menyerang koloni yang disinyalir bekerja sama dengan pemberontak. Cohagen, Laurie, dan Melissa juga sudah sampai di sana. Sementara itu, Quaid mencuri salah satu pesawat dan bergegas menerbangkan pesawat itu menuju The Fall. Quaid berhasil tiba tepat waktu sebelum The Fall diluncurkan. Quaid mengambil beberapa bom yang ada di dalam pesawat. Quaid lalu menyelinap masuk ke dalam The Fall. The Fall pun diluncurkan. Di dalamnya, Quaid memasang beberapa bom dan mengatur waktu ledakannya. Quaid mendengar percakapan petugas mengenai lokasi Melina ditahan. Quaid pun langsung memasuki ruangan itu dan bergegas menyelamatkan Melina. Saat hendak kabur, mereka berdua dikepung oleh petugas. Beruntung The Fall sampai di inti bumi, gaya gravitasi pun berubah. Quaid memanfaatkan hal ini untuk kabur dari kejaran petugas. Saat gravitasi kembali normal, Quaid membawa Melina keluar dan naik ke atas The Fall. Sesampainya di atas, Cohagen dan pasukannya muncul menembaki mereka berdua. Quaid dan Melina terluka namun masih bisa bangkit.
Pasukan robot lalu menangkap Quaid tepat di saat The Fall sudah sampai di wilayah koloni. Di dalam The Fall, Lori menyiapkan pasukan robot untuk bergerak. Sementara itu, Quaid berhasil melepaskan diri dan kemudian menghajar Cohaagen. Cohaagen yang marah berniat membunuh Quaid. Namun tiba-tiba lantai di bawahnya terbuka. Muncul pesawat dari dalamnya. Itu adalah Lori. Lori langsung menembaki musuh yang ada di hadapannya. Sementara itu, Quaid bertarung melawan salah satu robot. Quaid membuka armor robot itu dan merusak sirkuitnya. Robot itu pun berhasil dikalahkan. Cohaagen lalu kembali muncul dan menghajar Quaid. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, bom waktu yang sejak tadi ditanam oleh Quaid akhirnya meledak. Ledakan itu membuat pengait The Fall rusak. Di atas The Fall, Quaid berhasil menusuk perut Cohaagen. Menyadari The Fall akan jatuh, Quaid dan Melina berhasil melompat tepat waktu. The Fall pun terjatuh dan meledak dengan sangat dahsyat. Beberapa saat kemudian, Quaid terbangun di dalam klinik. Melina ada di sampingnya menyambut Quaid. Quaid lalu melihat bekas luka di telapak tangan Melina telah hilang. Quaid pun curiga. Ternyata benar, itu adalah Lori yang menggunakan kalung hologram. Mereka berdua pun kembali bertarung dengan sengit. Lori hampir membunuh Quaid, namun Quaid mematikan lampu dan balik menembak Lori hingga tewas. Quaid kemudian keluar dari dalam klinik. Quaid kembali bertemu dengan Melina yang asli. Mereka berdua pun berpelukan. Quaid lalu melihat lengannya sendiri. Dia tidak melihat gambar tato yang diberi petugas recall sebelumnya. Apakah ini semua hanyalah ilusi di dalam pikirannya saja? Dan berakhirlah alur cerita film Total Recall ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah hati-hati dengan pacar atau teman kalian. Siapa tahu mereka adalah agen rahasia yang sedang menyamar. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Rawr.